Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Duma Seneta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai linked list rekursif atau list berkait rekursif. Jadi, di sini sebenarnya konsepnya hampir sama seperti list berkait biasa. Saya perlihatkan perbedaannya. Jadi di sini saya membuka link list.h. Ini list berkait biasa. Kalau di list berkait biasa itu di sini elemen pertamanya yaitu first L itu didefinisikan. Jadi define first L gitu. Dan juga di sini dia itu pakainya type def struct address list, address first list gitu. Nah, kalau di list rekursif itu tidak didefinisikan alamat pertamanya, jadi first-nya tidak didefinisikan. Jadi di sini cuma info dan next. Lalu di sini dia bukan type def struct tadi yang address first list, tapi di sini langsung type def address list gitu. Jadi seperti biasa di sini untuk membuat abstract data type list rekursif, saya membuat 3 file. Yang pertama listrec.h, listrec.c, yang terakhir ada mainlist.c. Untuk di listrec.h ini didefinisi dan dispesifikasikan tipe data, dan juga prosedur fungsi yang akan kita gunakan. Ini ada faktorial, ada faktorial 2, faktorial 3, faktorial 4, faktor 1, faktor 2, boolean SMT, create list, alokasi, dealokasi, print list, NB elemen list, NB elemen list 1, NB elemen list ACC, search, first element, last element, tail, add, console, construct, copy, mengcopy, concat, concat 1, dan yang terakhir mengconcat. Lalu di file.c ini kita realisasikan fungsi dan prosedurnya ke dalam bahasa asing. Yang pertama di sini ada faktorial, faktorial 2, faktorial 3, faktorial 4, faktor 1, faktor 2, isMT, create list, alokasi, dealokasi, print list, NB elemen list, NB elemen list 1, NB elemen list ACC, search, first element, last element, tail, head, console, construct, copy, yang terakhir, nggak terakhir, mengcopy, concat 1, yang terakhir mengconcat. Oke. Di sini langsung aja kita realisasikan aja. Saya akan jelaskan melalui hasil compile-nya nanti. Jadi di main list rec.c ini kita panggil prosedurnya, kita realisasikan gitu. Tapi sebelum itu kita perlu mendefinisikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk aplikasi fungsi dan prosedur tadi. Di sini saya menggunakan variabel
A, B, C, D, E, F bertipe data list, artinya di sini kita mempunyai list A, list B, list C, list D, list E, list F. Lalu saya mempunyai variabel K yang isinya 1, bertipe data integer. Lalu saya mempunyai variabel L, isinya 0, bertipe data integer. Lalu saya mempunyai variabel M, bertipe data integer. Dan yang terakhir saya mempunyai variabel banyak, bertipe data integer. L dan K dan L ini nanti akan digunakan untuk akumulator. Dan banyak ini nanti untuk banyak elemen list. Gitu. Jadi di sini langsung aja kita compile. Oke. 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 Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktorial. Jadi di sini kita memanggil faktorial 9 gitu. Jadi perlu diketahui faktorial itu merupakan fungsi untuk mengirim faktorial dari suatu bilangan. Jadi misalnya tadi ada 9. Kalau kita memanggil fungsi faktorial ini, dia akan mengirimkan hasil faktorial dari 9 gitu. Jadi 9 faktorial. Nah, di sini bisa dilihat faktorial 0 itu 1, faktorial 1, 1, faktorial n itu n kali n-1 faktorial. Berarti tadi 9 kali 9-1 faktorial. 8 faktorial ya. Lalu hasilnya ini sebenarnya faktorial 2, faktorial 3, dan faktorial 4 itu akan mengirimkan hasil yang sama. Karena mereka pada dasarnya itu ya menjalankan untuk memproses faktorial gitu. Tapi caranya aja yang berbeda. Nah, kalau yang di faktorial 2 ini perbedaannya dengan faktorial 1 itu dia cara eksekusinya jadi misalnya 9 faktorial gitu ya. Nah, itu nanti 1 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 gitu. Jadi enggak kayak gini gitu. Dia akan mengeluarkan hasil yang sama, ini hasilnya. Lalu untuk di faktorial 3 ini sama juga dia menjalankan fungsi rekursif faktorial, tapi caranya berbeda lagi. Bersama juga, ya jadi yang pertama ini 9 dulu, 9 dikali n-1, 8, dikali n-2, 7, dikali 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Lalu hasilnya akan sama juga ini. Yang faktorial 4 ini dia bukan fungsi tapi dia prosedur. Jadi di sini ada dua parameter. Yang pertama n, itu integer yang akan difaktorialkan, dan f. Sebenarnya sama saja ya, tapi ini tuh kayak faktorialnya tuh ditaruh di variabel f gitu, tapi sebenarnya sama aja. Jadi hasilnya di sini juga sama. Oke, lanjut. Aku akan jelasin fakiter 1 dan fakiter 2. Jadi, fakiter ini dia sama sebenarnya fakiter 1 dan fakiter 2 itu juga mengirimkan hasil faktorial gitu. Cuma di sini bisa dilihat parameternya lebih banyak. Di sini ada integer n, ada integer count, integer akumulator, integer f. F-nya ini nanti
output sebagai outputnya gitu. Jadi f ini, jadi nanti hasil faktorial akan ditaruh di variabel f. Terus kalau Fagitek 2 ini dia punya 3 parameter. Yang pertama ada n bertipe data integer, akumulator bertipe data integer, dan yang terakhir f juga bertipe data integer. Gitu. Mungkin kita bisa lihat di file.c-nya untuk mengetahui perbedaannya. Seperti ini ya. Oke, pokoknya dia mengirimkan faktorial. DSL-nya kan sama karena tadi di mainnya juga manggilnya 9 gitu. Nih, 9 kita taruh di variabel n. Ini 9. Count-nya 1, K-nya akumulator tadi ya. Jadi definisikan di sini. K-nya 1, akumulator. Lalu hasilnya ditaruh di variabel n. Lalu Fagitek 2 di sini ada 9 faktorial. K-nya juga akumulator tadi sama dengan 1. Hasil faktorial ditaruh di variabel n. Hasilnya sama. Lanjut kita akan masuk ke fungsi dasar. Di sini ada create list. Create list ini hampir sama juga karena create list di sebelumnya itu. Hanya saja kalau create list yang akan saya perlihatkan perbedaannya. Jadi kalau perbedaannya itu dengan list terkait biasa, kalau dia create list itu list elemen pertamanya diisi nil, kalau list rekursif itu L-nya, jadi listnya langsung diisi nil gitu. Itu sudah membentuk list kosong gitu. Jadi di sini kita create list A, B, C, D, E. Terus kita print list ini terus untuk menampilkan elemen list, dan karena kosong di sini juga masih kosong gitu. Oke, selanjutnya kita panggil isEmpty. Nah, isEmpty ini sama seperti isEmpty di list berkait, dia mengirimkan true jika listnya kosong dan mengirimkan false jika listnya tidak kosong. Nah, karena tadi list A masih kosong, makanya di sini mengirimkan true. Lalu lanjut kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu console. Kita akan mengisi elemen ke dalam list. Nah, kalau di list berkait kan kemarin kita pakai insert first, insert after, insert last. Nah, kalau di sini namanya console. Kalau console ini, dia akan menambahkan suatu elemen dalam list. Jadi elemen pertama yang baru, kayak dari depan gitu loh ngisinya. Kalau const kebalikannya, jadi dia mengisi elemen ke dalam list dari belakang gitu. Jadi dia akan menjadi elemen terakhir yang baru gitu. Di sini saya nambahin 5 dulu, habis itu 3. Lalu kita tambahkan dari belakang 7. Jadi hasilnya 357. Kita print list. Hasilnya 357. Lalu kita cek di sini apakah list A-nya masih kosong. Harusnya false karena dia udah nggak kosong. Karena udah nggak kosong, mengirimkannya false. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke NB element. NB element ini sama sebenarnya NB element 1 dan NB element list ACC. Perbedaannya mereka ini
akan mengembalikan banyaknya elemen list gitu. Nanti di sini kita bisa lihat perbedaannya. Oh, oke. Jadi di sini ada NP elemen list, ada NP elemen list 1, dan ada NP elemen list ACC. Kalau NP elemen biasa itu dia menghitung banyaknya elemen list, jadi parameternya cuma satu, list L berarti pada tahu list itu. Tapi kalau NP elemen list 1, dia ini banyak elemennya itu ditaruh, jadi outputnya tuh ditaruh di variabel n gitu. Terus kalau yang NP elemen ACC ini ada tambahan variabel ACC, akumulator seperti data integer gitu. Jadi waktu dipanggil di sini NP elemen dari list A, banyak elemen dari A 3. Terus di sini ada NP elemen list 1, A-nya ini list A, banyaknya ini, jadi kita menempatkan banyaknya elemen A itu ke variabel banyak gitu. Jadi di sini kita kalau kita printnya banyaknya gitu. Kalau di sini kita hasilnya 3 sama. Kalau di sini kita panggil NP elemen list ACC. Ini saya print ACC-nya, akumulatornya, ketik data integer, dan banyak listnya. L ini akumulator ya. Jadi udah didefinisikan di sini akumulator yang isinya 0. Nah, itu. Lalu dan juga di variabel banyak. Jadi di sini NP elemen dengan ACC 3 dan di elemen listnya 3. Lalu kita lanjut lagi, ada search. Search ini kita mencari apakah 7 ini ada di list A atau tidak. Tadi kan ada ya di kolom 7, jadi harusnya true. Jadi di sini, nah, mengembalikan nilai true karena 7 ada di dalam list. Lanjut untuk fungsi dasar. Di sini ada first element. Jadi kalau di list berkait kemarin, karena first elementnya udah didefinisikan di file.h, jadi kita nggak perlu untuk buat ini lagi, maksudnya tidak perlu membuat fungsi lagi gitu. Tapi kalau di sini kita perlu membuat fungsi, di sini fungsi first element A, jadi dia akan mengembalikan elemen pertama dari list A. Di sini, nah, elemen pertama listnya ada 3, benar. Oke, tadi 357. Lalu di sini kita memanggil juga elemen A. Ini akan mengembalikan elemen terakhir dari list A. Tadi kan elemen terakhirnya ada 7. Nah, di sini benar ya 7. Lalu tail itu merupakan fungsi yang mengembalikan semua elemen list kecuali elemen head-nya gitu. Jadi kecuali elemen pertama. Jadi karena tadi ada 357, kalau kita panggil tail, ya 357, kalau kita panggil tail lalu kita print list, harusnya hanya 5 dan 7. Nah, gitu. Kalau head ini
kebalikannya dari tail, dia mengembalikan semua elemen list kecuali elemen terakhirnya dari list A, karena di sini mengambil list A gitu ya. Kalau kita print list di sini, seharusnya dia mengembalikan 3 dan 5. Benar. Oke, kan saya lanjut. Masuk ke copy. Jadi copy di sini ada 2. Yang pertama copy, yang kedua mengcopy. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Jadi di sini ketika kita mengambil copy, kita taruh hasil copy-nya tuh ke variabel B. Sedangkan variabel B tadi bertipe data list. Lalu kalau kita mengcopy, dia tidak perlu menaruh ke, maksudnya menempatkan hasil salinan listnya itu ke dalam suatu variabel, tetapi dia langsung ditaruh di dalam sebagai parameter aktualnya gitu. Jadi C di sini, variabel C di sini bertipe data list. Ya, seperti di sini ya. Jadi nanti hasil copy dari list A akan ditempatkan di list C gitu. Sedangkan di sini hasil copy-nya harus ditaruh dulu di variabel gitu. Jadi di luar prosesnya, bukan sebagai B-nya ini bukan sebagai parameter aktual. Ini sebagai parameter aktualnya hanya list A saja. Kalau kita nanti print list B, ya akan mengembang list B ini merupakan salinan dari list A, dan list C di sini merupakan salinan dari list A juga. Jadi di sini, nah, copying list A ya. Ini kita mengambil copy, ditaruh di variable B, list B is the copy plus A gitu, 357 sama ya. Jadi hasilnya harusnya sama dengan list A tadi. Lalu yang list C ini karena kita mengcopy list A juga, jadi hasilnya juga akan sama. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut ada concat. Concat di sini ada 3. Concat, concat 1, dan mengconcat. Oke, saya akan coba jelaskan melalui folder ini. Nah, ini folder sih. Oke. Kalau jadi gini, sebenarnya concat 1 dan concat mengconcat itu sama fungsinya. Mereka itu akan menggabungkan elemen dari list 1 dan list 2. Jadi misalnya list 1 357, list 2 357. Kita panggil concat ini akan menjadi 1, jadi akan elemen itu akan 357 357 gitu. Nah, tapi di sini caranya saja yang berbeda. Oke, tadi saya belum menjelaskan tentang konsol. Oh, sudah ya kayaknya. Konsol itu, jadi konsol, saya ulangi lagi, konsol itu dia itu merupakan fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam list, tapi dari depan gitu. Jadi, misal kita menambahkan 7 sebagai elemen dalam list A. Nanti 7 ini akan menjadi elemen pertama yang baru dari list A. Gitu. Nah, jadi kalau concat ini, kita menggabungkannya itu memakai konsol. Jadi kita menggabungkan melalui depan gitu. Kalau concat 1, kita pakai konsol dot. Jadi dia dari belakang. Konsol dot itu, kalau tadi bisa saya jelaskan lagi, konsol dot itu dia menambahkan elemen ke dalam list tetapi dari belakang. Jadi elemen yang ditambahkan ke dalam list nanti akan menjadi elemen terakhir yang baru gitu. Jadi perbedaannya hanya di situ, hasilnya nanti akan sama saja. Nah, sedangkan yang concat ini, dia sama dengan concat, dia pakai konsol, jadi dia menggabungkannya lewat depan gitu. Tapi hasil concatnya nanti ditaruh atau ditempatkan
di variabel, kalau di sini parameter ini LHSL. Jadi nanti LHSL ini list LHSL ini isinya hasil konkat dari list L1 dan L2 gitu. Dan di sini kebetulan saya menggunakan ketiganya ini, saya menggunakan list A dan B. Perlu diketahui juga B tadi isinya salinan dari list A ya. Jadi di sini saya panggil konkat AB gitu, jadi dia akan menyambungkan elemen list A dan list B dalam variabel D. Di sini kita print list D, akan menampilkan list D gitu. Ini 357. Lalu konkat 1 kita tempatkan di variabel E juga berarti udah list, D juga, ini F juga gitu ya. Lalu kita print list E, hasilnya juga sama karena kita menggunakan list A dan B. Lalu yang terakhir mengkonkat. Nah, perbedaannya di sini. Kita gitu kan kalau konkat dan konkat. Oh, maaf, ini harusnya konkat 1. Maaf. Jadi perbedaannya konkat dan konkat 1 dan mengkonkat itu, kalau konkat dan konkat 1 itu dia hasil konkatnya harus ditaruh di suatu variabel, tapi itu prosesnya kayak di luar gitu loh, tidak di dalam. Jadi B-nya ini tidak sebagai parameter aktual, E-nya juga tidak sebagai parameter aktual. Tapi kalau di mengkonkat ini, jadi ini kita menggabungkan elemen list A dan list B, nanti hasil konkatnya diletakkan di list F gitu. Jadi F-nya ini sebagai parameter aktual gitu. Hasilnya tapi sama saja. Bentar deh, saya coba compile lagi karena tadi ada yang dirubah. Nah, konkat 1 hasilnya sama aja ya. Oke. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.